Pedang ini kan ustaz banyak di Banjarnegara baru pertama ini. Ini benar kan? Sudah, kalau dipakai oleh Ustaz ini sebagai jurus warisannya Banjarnegara. Asli dari Jurus Banjarnegara, terus Banjarnegara ya bukan asli. Karena memang rame, belum rame banget nih. Sampai parkir itu kita harus sewa terminal. Sewa terminal, kemudian terus apa lawan ini? Oh ya. Baik, sudah kenal Mas Andri? Kebetulan belum. Belum ya. Ya tadi sudah sempat ngobrol. Karena kakaknya nyong sih jane, jadi harus kenal gitu. Cuman kami jarang banget yang namanya ngobrol gitu, apalagi di talk terkait yang kegiatannya apa Mas Andri, kegiatan apa orang ngerti gitu. Lagi kesempatan berarti pernah Adi syarat ponakan iya kan satu mbah ya ini apa anak adik ibu berarti anaknya adine ibune Mas Andri gitu. Oh iya Mudah apa sih? Iya. Ya intinya gitu lah ya. Intinya volumenya jadi tinggi gitu ya. Kita tanya-tanya langsung lah ya, nggak apa-apa ya. Kalau suaranya nggak aneh ya. Tapi kan bawa laptop, jangan cuma laptopnya yang ini angel ya? Angel. Karena gue isi karena mobil. Pesawat minum kebetulan. Ya. Oke, kita mulai dari mungkin awal masuk ke dunia silat itu latar belakangnya seperti apa? Atau asalnya asli Banjarnegara atau gimana? Iya, Mas Andri itu sebenarnya orang mana sih? Orang mana? Iya, kalau itu lu kenal ya gitu ya? saya asli Banjar. Asli Banjar. Saya tinggal di dulu kecilnya di Bawang. Sama seperti Mas Abbas, tetangga sebelah rumah. Satu rumah gitu. Saya juga sekarang sudah tinggal di Lisah, di sebelah desa ya, di Bandingan. Karena sudah punya rumah sendiri sama istri, berkeluarga, jadi sudah pisah dari orang tua lah. Sementara sudah berumah sendiri lah gitu. Jadi ya terus terang saja ya, sebenarnya kami itu undang karena kepo, jujur kepo gitu. Karena biasanya pembahasan terkait pencaksilat itu juga anaknya kan forumnya baca pencaksilat tuh kayak gitu. Tidak meluas ke semua. Dan kami yang nggak pernah ikut latihan, nggak pernah nonton eventnya kayak gitu, kita tuh nggak tahu padahal eventnya itu serame itu. Saya Abbas pernah ikut tuh. Iya, pernah jadi atlet. SD. Pernah ikut turnamen? Pernah. Enggak, kalau turnamen enggak. Sebatas latihan. Sebatas latihan pernah. Ada SD, buat latihan. Apa saya pernah 1, 2 kali, 4 kali pernah itu. Iya, ikut latihan ya. Ya minimal bisa sabit lah. Ya sabitnya ya. Ini harusnya bisa lah. sebetulnya bisa sih. Adine Mas Andri orang di sini ya kayaknya. Oke. Mas Andri berapa bersaudara? Orang ngerti ya? Saya lupa. Pas banget ya. Anak pertama, kemudian saya punya adik cowok 2, cewek 1. Yang 1 ada di Solo, yang 2 ada di rumah sama bapak. Oh, di Banjarnegara juga ya. Ya adik ada yang ada sudah tinggal di rumah semua. Oh, dari 4 bersaudara yang 2 di Banjar, yang 1 di Solo. Yang di dunia silat, hampir 4-nya itu silat semua ya. Hampir, cuma yang paling mungkin kalau di kuliah sih mereka yang 2 masih ikut, tapi kalau udah kembali ke Banjar mungkin belum terlalu aktif lah. Oh, aktif ya. Iya. Berarti praktis jenengan lah ya Mas ya. Wah, saya nggak tahu ini. Saya jujur pas sekali sama ketemu orang silat juga. Oh, oke, sama-sama pendekar ya. Pendek kekar itu. Nah, apa namanya? Dulu tuh sejak usia berapa sih sebenarnya kan? Iya.
kita kan selisihnya jauh. Dulu Pertama kali naleni sabuk yang pinggang tuh. pernah saya megang abang itu, soalnya sabuk itu pernah. Iya. Sabuk kuning gitu ya. Kuning itu nggak pernah pakai sabuk malah gitu. Awal dulu sekitar MTS ya, mulai mengenal silat gitu. MTS itu apa Mas? Di MTS Muhammadiyah Bandingan. Oh, yang lapangan di lapangan Mandra itu. Ini silat, kalau pentas silat kan disingkat silat ya. Kalau dulu kan nyebut pentas silat terlalu panjang lah, mungkin disingkat silat gitu. Nah, orang asingnya dengan bahasa silat. Saya dulu MTS, hampir 3 tahun di MTS, saya selalu gitu kan. Dulu ada namanya Pak Teguh itu, guru saya. Guru BK apa ya? Guru BK yang di Gumiwang. Guru BK guru silat. Guru BK tapi termasuk guru silat. Nah, pembimbing di MTS-nya itu kan. Kita hampir 3 tahun dari kelas 1, dulu kelas 1 masih kelas 1, 2, 3, kalau sekarang 7, 8. Ya, terus itu sampai MTS, kemudian saya melanjutkan lagi ke SMA-nya. Nah, ini SMA yang jadi bakal kalau saya sampai sekarang nggak pernah bilang sama silat. Jadi di SMA-nya saya di tahun berapa mungkin Mas? 98. Jadi masih atau mana ada lain. Saya udah lain. Ini berat semua. Saya lahir tahun 2000 lah. 2000. Saya tahun 2000. 9 tahun sebelum lahir Sudah mulai serius di dunia silat ya. 97 saya masuk SMA. 2098 lah. Dulu kan masih tahun ajarannya masih 98 lah. Jadi 98 sampai 2001 saya lulus SMA 3 tahun di Wonosobo. Oh, SMA-nya di Wonosobo. Merantau ke Wonosobo itu tidak di Banjar malah itu. Makanya saya nggak kenal di SMA Tahasus Al-Quran. Oke. Ya, pondok. 3 tahun ya. Dekat Unsik ya itu ya. Sebelah Unsik persis itu dari sana. Main sih. Nah, itu sudah di situ sudah mungkin serius sekali karena saya dulu di pondok kan kegiatan sore kan tidak ada selain habis ngaji, sebelum ngaji itu kita latihan dulu dan sebagainya. Jadi kalau di pondok kan banyak kegiatan untuk di sore harinya. Nah, itu kita latihan di situ. Setelah itu langsung lanjut ke kuliah, masih aja ketemu silat gitu. Kuliahnya di IMS, Muhammadiyah Surakarta. Saya ngambil jurusan yang tidak sesuai dengan profil saya. Jurusan saya apa kalau boleh tahu Mas? Jurusan saya sarjana ekonomi saya. SE saya itu bukan SPD olahraga, tapi saya SE itu. Di situ cukup jauh ya. Orang sampai sekarang masih melihat olahraga gitu. Padahal saya nggak tahu postur olahraga, tapi saya jurusannya ekonomi. Karena dulu prestasinya terdengar sampai sini kali. Ya, itu pertama kali itu kan udah sejak MTS sama MTS pertama, terus SMA, kemudian sampai kuliah mana? Dan kayaknya seaktif itu MTS udah mulai ikut lomba. Ya, kalau di MTS zaman saya dulu kan masih jarang event, masih turnamen masih jarang ya. Malah paling hanya sparring sama cabang lain lah, unit latihan yang lain. Tapi kalau untuk event dulu masih sangat jarang sekali. Nah, ini SMU-nya lah sudah mulai ada modal, sudah ada kejuaraan silat daerah gitu. Kalau di Wonosobo masih sebatas modal karena saya seorang pelajar lah gitu. Kalau di masuk ke kuliah lah saya baru udah mungkin masuk ke dewasa. Kalau kuliah kan termasuk dewasa gitu. Jadi kita sudah mulai terjun untuk event-event yang dewasa. Nah, itu udah sering sekali saya ikut sama istri saya juga sampai sana sini bareng lah, itu jadi cilok mungkin lah. Sampai cilok aja ya, jadi cilok. Sering ikut event lah itu sama gitu. Beli terus Jalan soko gelut bareng. Jangan pernah menyepelekan orang tua dulu lah. Cinta itu kalau terbiasa. Iya. Mulai menarik ya. Cuma saya mulai khawatir dengan recorder kita tak megang di sabi ya. Oke,
silat berarti mulai aktif silat MTS sekitar tahun 98. MTS sebelum MTS berarti tahun Sebelum SD-nya kalau belum kenal. gitu lah. Tapi Masuk MTS ya Iya. waktu itu ya. sebenarnya kalau SD itu di Bawang ini tempatnya Mas Abbas ini Satu bawang. gudangnya orang-orang silat. Ya, hampir semua ada di los, kemudian di patrol itu ada. Itu maksudnya pas tahun SD itu. enggak itu 95 Iya, ya. sebelum Ya, waktu SD, saya masih SD. ya, Nah, SD itu SMP. mungkin kayak bapak saya juga ternyata dia punya baju silat. Oh. Nah, itu. Dia itu punya baju silat. Terus ternyata bahasanya kan saya nggak bilang Muhammadiyah lah ya. Sebenarnya orang-orang Bawang itu ternyata banyak sekali yang jadi orang-orang pencak silat itu. Berarti perguruannya tapak suci. Masih tapak suci. Masih tapak suci. Sejak MTS masih tapak suci. Setelah MTS saya tapak suci. Enggak, kalau di MTS, kalau di SMA saya udah berubah. Penggarusa. Enggak, Percaya Diri namanya. Oh, per PD. PD. Iya, Percaya Diri. Perisai diri ya. Kalau di Banjar belum ada. Belum ada. Kalau ada di Wonosobo, Percaya Dirinya besar. Nanti kembali ke kampus UMS, kita kembali ke tempat lagi. Oh, jadi gitu ya. kembali ke tempat sini. Perisai diri sih warnanya apa mas? Putih. Putih-putih kayak merpati ya? Enggak merpati kan hitam. Oh merpati kan hitam. Hitam putih. Atasnya putih, bawahnya juga. Megan karo gambir. Megan karo gambir. Iya. Seru ya, jalan. Ini beda Megan sih. Iya. Yang itu saking aku ngobrolnya sama Mas Andri itu bener Berarti jarang banget ya, maksudnya ngobrol berdua gitu Iya. atau lagi bareng-bareng kumpul keluarga. Hampir setengah tahun sekali. Iya. Apa liburan saya liburan. Oh, pas banget gitu yang ketemu pas. itu pun kalian ngumpul keluarga kalian Keluarga. Canggih. Tapi selain itu ini sibuk Jogja, kemudian kakaknya juga di Jogja. Gitu. Ini seneng banget sih diceritain Mas Andri di sini ya. Maksudnya beliau barangkali salah satu legenda di Banjarnegara juga. Saya kembali 2006, saya pulang ke Banjar 2006 Sebelum kuliah itu ya. Ya, saya baru bergabung sama tim Banjar. Saya dulu belum mengenal, saya di kampus, saya udah nggak kenal sama anggota tim Banjar, nggak ada. Jarang sekali ya. 2000 berapa? 2006 saya pulang. 6 pulang, selesai kuliah. Kuliah mendingan 2001 ya. 2001, 2005 selesai, saya lanjutin akta 4. Dulu kan ada akta 4. Ya, Tamat itu semacam apa? kayak profesi ya? Ya, profesi. Ayo, profesi sekarang. Nah, kalau sekarang saya profesi lah ya. Sekarang profesi. Terus saya sampai 2006 selesai, saya pulang ke Banjar. Saya udah mulai gabung seleksi di Banjar. Alhamdulillah lolos. 2008 saya main di Mas, kemudian 2009 saya porprov di Solo. Ya. Saya juga ya setelah mau menikah itu saya masih main. Iya, saya masih lomba. Saya istri saya juga masih lomba di tim Sragen. Sragen. Istri saya kan Sragen. Oh, aslinya Saya Sragen. belum kenalan istri saya Sragen. Belum. Itu Sragen. Orang Solo itu. Nah, istri saya masih main, saya juga mau main gitu. Jadi saya nggak sempat untuk bahasanya tampil di ya, Banjar. tapi di Banjar. Saya baru bergabung sekitar 2006, 2007, 2008. Iya. Seru sih itu sih. Itu Kalau di flashback, wah, Flashbacknya langsung ya. Tapi tujuannya malah mudah Mas Andri dan cerita kayak gitu. sampai sekarang saya melatih pun ya yang itu karena dulu menekuni silat, akhirnya sampai sekarang pun saya masih ya bahasa orang sudah ubanan, udah tua gitu kan, tapi masih terjun lah gitu. Tapi dalam arti berbeda, bukan main lah. Saya 2009 pensiun. 2009 baru saya dari pensiun atlet dan udah menggeluti untuk dipelatih sama wasit. Saya wasit lisensi 1 Jawa Tengah. Ya, tertinggi lah di Jawa Tengah. Tapi baterai ini bilang takutnya jelek. Ya. Baik, kalau sekarang kegiatannya sekarang banyak kan? Makanya saya nggak pernah tahu apa. Siapa kan? Apa benar di siapa nih enggak?
Saya nyari nomornya Mas Andreas di grup keluarga ya. Kumpul keluarga kami nggak ikut ini. Oh, Kemarin yang terakhir nggak ikut ya? Nggak ikut kan? Kemarin nggak ikut, saya ke Bogor. Mas Abbas yang ikut. Mas Abbas. Nah, itu saya udah nggak jarang ketemu sama keluarga. Bahasanya keluarga besar ya? Banyak. Terus sebelah rumah gitu. Apa namanya Mas Andri? Kita kumpul keluarga pun ya ibaratnya kan kita cuma nyapa-nyapa mereka aja ya. Jadi kita batas ngobrol hangat sih. Iya. Satu dia tuh kayak apa sih kayak gitu. 98 mereka 98 wes. Labun. Nah, sejak 2009 ceritanya ngobrol saya nggak pernah berhenti dengan ngobrol tentang saya bisa bahasanya ngoceh terus ini. Jadi sampai bisa nggak cukup waktunya lah gitu kan. Nah itu setelah saya bahasanya pensiun atlet lah ya. Nah mungkin saya punya 2009 saya punya ngomongan mungkin sudah berkeluarga, mungkin saya udah berpikir sampai sudah lah saya nggak bisa main lagi karena fisik ini pengaruh lah fisik ini. Nah, fisik itu akhirnya saya beralih ke pelatih gitu. Saya udah dari 2010 sampai sekarang masih melatih. Alhamdulillah masih melatih lah gitu. Total dari pelatih ini saya ya. Ini isinya belum kemarin yang baik. Apa? Ini lo pernah sisi. Dan kok record. Tetap record. Nah, dari total karir sebagai atlet itu totalnya berapa tahun? Dari MTS berarti ya? Iya MTS. Ya kita coba tahun itu. Tahun 2009 saya kelompok. Hampir 20 tahun ya 20 tahun. Kurang lebih. Langsung saya masih main lah bahasanya, masih bertanding lah gitu. Iya ya, seru ya. Nanti kita masih penasaran banget event yang kemarin Yang melupakan Champions League ya. Tapi ngajar di mana? Saya ngajar hampir 15 tahun itu di Sigalung. Pangalengan SMP. SMP 1. SMP 2 Satap. Masih Sigalung. Enggak. Saya sekarang pindah di sini dekat di Lentong. Oh itu. SD saya. Oh sekarang belum. Saya dulu SD. Oke, Dulu kelas tapi bawaan olahraga. Oke. Saya dulu kelas. Dulu kelas ya. Iya. 2022 ya, 2022 ada seleksi bahasanya P3K lah ya, ASN P3K. Saya udah pindah ke SD. Masuk seleksi P3K. Walaupun saya udah jadi ASN masih hobi silat, sampai sekarang masih saya kesini. Masih ya? Ya, kalau dulu hampir 15 tahun saya di SMP, saya keliling sana sini untuk melatih. Walaupun saya udah bahasanya udah maaf, dia udah lah. Pengen leren dia nggak bisa gitu. Karena udah hobi ya, Mas. Ya, udah leren itu istri saya yang udah leren. Udah bagian dari hidup. Ya. Silat udah mengantarkan jenengan sampai ya. kemana-mana ya. Ketemu istri juga karena silat. Kalau nggak itu ini ada cerita lucu ini ya. Saya 2001 masuk kuliah. Ya. Saya udah belum masuk ke silat ya. Jadi saya tahu saya itu basket sebenarnya. Hah? Terus basket saya itu. Sampai 1 tahun ini. Satu tahun ikut basket. Basket di UMS itu namanya. Dulu ada seleksi Libama, Liga Basket Mahasiswa dan sebagainya, saya juga ikut. Tapi karena mungkin tidak cocok dengan apa ya? Ya Passion ya. Passion betul. Kalau basket itu passionnya Terus banget. jauh sekali, saya tidak bisa mengikuti. Ya, akhirnya saya melihat yang bahasanya ospek. Aduh, tidak desa banget lah, tapi saya masih ya silat lah. Akhirnya saya gabung ke silat ya. 2022 saya gabung total. Tapi kalau 2001 saya udah gabung, tapi saya lebih fokus di basket. Ya. Justru awal kuliah nggak terlalu fokus di pencak silat. Selesai SMA saya basket. Sempat di basket dulu, baru masuk silat. Kalau di SMA itu kan kalau pagi olahraganya basket, fokusnya. Kalau sore silat. Jadi nggak tahu ini.
Iya. Basic apa gitu? Sekolah basket. Berarti basket sudah sempat aktif berapa lama? 1 tahun di Ya. Belum Mas ikut Sempat ya, ikut kompetisi. sempat ikut kompetisi juga. tapi ya Ya. Mungkin jalannya nggak di basket kali ya. Apa kan ya? jalannya tidak di basket mungkin. Nah, ya postur ya mungkin kalah lah berapa senti lah Sama basket lah ya. yang lebih tinggi gitu ya. Tuh, aku tadi ki malah Mbak Cita ya. Ya. Makasih Mbak Cita. Ya, sebelum kita lanjutin, tak ngecek kamera nih. Ya. Ya. Karena sambil iklan. Oke. Ya. Ya. Ini kan Silakan kunjungannya Mas Andri. Bisa disambi Mas, monggo Mas. Karena kita orang dari kru soalnya. Ya. Lu di apa? Ya. Awal silat itu kan berarti dari MTS sekitar sebelum 98 lah, berarti sekitar tahun 94 ya. ya. 94 terus MTS 3 tahun, masuk SMA 3 tahun. Era itu ya, maksudnya era itu kan satu kompetisi jarang, terus tempat latihan waktu sudah banyak belum? Alam juga jarang. Sangat sedikit ya. Sarana Nah itu gimana Mas? Maksudnya Maksudnya di Banjar tempatnya sebelum ada di semua lah. yang bahasanya Di memadai lah ya. fasilitas yang memadai, terus kejuaraan untuk kadang kan atlet setelah latihan lama nggak ada tujuan yang jelas kan jenuh ya. Nah itu tantangannya gimana Mas menghadapi seperti itu gitu, karena jarang sekali turnamen atlet latihan tuh rasanya kayak buat apa saya latihan gitu kan. Nah itu berarti pernah ikut Pernah dia Saya dulu PAN 2. waktu SMP ding ya. Saya dulu sempat silat cuman belum pernah ikut turnamen. Muridnya Pak siapa? Pak Didi sini. oh Nah, dulu saya tadi tidak mau bisa. ngajak Pak Didi ke sini tapi nggak jadi. Oh gitu. Gitu. Mulai sibuk banget. Oke. Ya Apa, Cen? SMP 1. SMP Muhammadiyah. Oh sama dia. Dulu kan di SMP Muhammadiyah itu ekstra wajibnya bukan pramuka, tapi pencaksilat. Oh iya. Sekarang kan masih ada. Sekarang jadi pondok. SMP-nya masih ada. Masih ada itu dari pondok. Tambah pondok. Gitu. Nah itu gimana waktu itu Mas? Waktu SMP SMA dengan fasilitas minim dan kejuaraan yang sangat-sangat jarang itu menjaga konsentrasi tetap berlatih itu gimana? Kalau dulu hampir pelatih saya itu punya trik lah mungkin ya biar anak-anak nggak jenuh lah. Tapi itu ada kejenuhan. Kalau dulu latihannya masih sebatas bahasanya, kalau sekarang ada alat-alat dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada. Kemudian kalau sparring partner pun tidak pakai alat. Nggak pakai. Dulu nggak ada. Enggak ya? Dulu nggak pakai. Kalau dulu kan nggak. Kalau di versi kita kan Pak Susi nggak pakai body kan dulu. Rompi itu ya. Rompi itu. Hanya body protector. Kalau dulu kan masih full kosongan. Loh ya. Berarti pelanggaran ya. Ya. Pak, bener apa sih? Putri pun sama. Putri pun sama. Itu versi kita ya, versi Keren sekali ya. Pak Susi. Versi anak-anak. Dulu masih latihannya pelatih masih sebatas keilmuan, jurus, kemudian memberikan semangatnya seperti itu. Masih, alhamdulillah masih beberapa yang bertahan. Dari sekian banyak yang bertahan ibaratnya sampai cukup lama itu ya. Banyak nggak Mas? Kalau di MTS saya enggak, sekitar ya 5. Oh dulu kan masih awam. Sangat jarang berarti ya. Itu silat buat apa gitu? Dulu. Iya, ya. Iya, sama. Mungkin eranya Abbas pun Mas Abbas masih Juga kayak silat dulu latihan. Nyoba di badminton. Terus sekarang ya adanya Abbas sudah terkenal. Iya, Gadget, segala macam ya. Tidak buat apa gitu. Nah dulu kan saya masih sebatas latihan jurus. Latihan jurus. Berarti bisa dikatakan dengan itu cukup menurut saya ya, itu cukup apa ya, challenging menurut saya. Menantang. Karena motivasinya untuk berlatih itu kan sangat sedikit. Karena output dari latihan jarang dipakai di turnamen gitu ya. Kalau anak sekarang Jenuh pasti ya, sangat jenuh. mungkin kata dulu kalau jual jurus jenuh ya. Iya, karena nggak ada. Saya Latihan jurus apa supaya apa nggak ada. Pengennya mumpul sudah Pernah bala ya, ya. Dulu Mas Abbas pernah tak suruh ngapalin jurus tunggal dan sebagainya. Iya. Sampai mungkin lebih enak. Pukul enggak. Iya. Baru sabit. Iya.
tidak terasa sudah 20 menit kita ngobrol Mas. Tapi ya, Dan kita belum sampai belum sampai ke yang obrolan kemarin ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Karena kita sedang berada di suasana yang sangat hangat di Kopi Racer Wanadudi ya. Iya, sama-sama. Di Coffee Racer ini teman-teman yang suka ngopi boleh datang ke sini, kopinya enak gitu ya. Enak. Dan proper alat-alatnya, mereka juga baristanya oke. Terus kopi yang dihasilkan sangat enak. Sini serius. Anak Karena saya kopi sing ngarep ngopi golek sing alate apik kayak apa? bukan apik tapi niat. Oh, iya. Kadang nggak cuma ya asal jualan kopi, alatnya ada buat kopi, menghasilkan kopi yang enak gitu kan. Bagi teman-teman yang nggak suka kopi juga di sini Ya, banyak iya. sekali ada. Es teh ini. Es teh, mendoan. Iya. Di Cafe Racer, karena Cafe Racer juga support kegiatan kita ya, bisa mengakomodir kegiatan kita malam hari ini tentunya, dan mungkin ke depan kita juga tidak menutup kemungkinan akan balik ke Cafe Racer lagi gitu. Sambil tak cek kamera dulu sebelum lanjut. Ini maaf ya Mas, kita karena nggak ada kru sama kebetulan biasanya ada teman kita satu Tapi lagi hilang. nggak berangkat jadi Iya, ya kita berangkat dulu. sambil ngecek kamera Lagi training. recordingnya aman atau enggak gitu. Nah, memang nggak terasa banget Ya. ya Mas ya kalau Betul. kita lagi Ngobrol. ngobrol Kita biasa dah. Berjam-jam. Makanya sebenarnya pengen banget kayak karena ibaratnya ini forum tuh nggak cuma buat pencak silat tok kayak gitu kan, karena faktor kita share juga di sosmed, banyak yang nonton juga mudah-mudahan itu biar jadi literasi, karena kadang pancen mindsetnya tuh wah wong latihan kak gelut ya kayak tenang-tenangan ya gitu. Apakah ibaratnya itu safety sebagai maksudnya atlet kan anak-anak juga kayak gitu, apakah aman sih nggak sih Mas kayak gitu dan lain-lain. Mending anak-anakku tak les matematika atau bahasa Inggris lagi gitu misalnya gitu. Risiko ya. Nah, ini sebagai pelatih itu sebenarnya gimana sih terbukanya? Di silat itu ada beberapa kategori ya. Jadi beberapa kategori itu sudah di safety-nya. Jadi seperti mungkin SD itu dianggap usia dini. SD Itu tanpa ada kontak yang jatuhan dan sebagainya itu ada ya, rules. ada yang safety-nya seperti itu. Jadi aman untuk SD gitu ya. Tapi tetap diajari untuk jatuhan. Oh iya, sementara belum. Oh, berarti ada ininya juga ya, Mas? Di jenjang SD Ya. pengajarannya sampai mana? Belum sampai itu. Nah, nanti kalau udah masuk SMP dulu malah Iya. tahun depan terus balik gitu lah. Itu udah masuk di SMP pra remaja namanya. Kalau di silat namanya Pra remaja baru boleh diajari itu. Sudah ada bantingan, guntingan dan sebagainya. Yang sambil Nah, celorok iya. Ya, guntingan kayak tapi saya ingat betul tuh dulu tuh saya satu angkatan satu latihan bareng sama Tegar. Mas Tegar. Ya. Tegar itu adik kelasku 2 tahun ya. Dulu Tegar di kelas 5 apa ya, SMTS. Dibanting aku naik Tegar. Jatuh aku. Dulu masih dulu kalau latihan bareng di gedung Aula Banjar ya. Iya, Sekarang udah gedung beda Ikip terus. namanya. Gedung Sekarang Ikip Jamu ya. Ya, sekarang udah. Dulu Nanti Mas. latihan bareng di sana tuh. Sebelah LP. Depannya Lucky Optik itu. Iya. Oh iya iya. Ya. Gedung Muhammadiyah itu. Gedung dakwah. Ya. Gedung dakwah Muhammadiyah. Pusdamu namanya. Oke, ya Pusdam. Dulu- Pusat dakwah ya? Dulu saya latihan ke Karo Mas Dulu Andri Ikip. bareng-bareng. Dulu Ikip. Ikip ya. Dulu tuh ada kampusnya. Iya. Kampus itu ya. Dulu ada kampusnya. Ikip namanya. Itu dulu ketemu Tegar tuh di sana waktu Tegar masih SD. Ya wis. MTS. Ya barangkali Tegar nonton ya. Sekarang di Lombok. Masih juga, Bok. Mandalika ya nih? Ya, di sana di Lombok sekarang. Tapi kabarnya masih aktif Pak Mas? Masih aktif. Aktif ya? Pelatih Ya, apa dalam aktif? arti aktif untuk pelatih kemarin juga dia juga hebat. Dia pelatih juga ya? Pelatih dia sekarang kemarin mau ditawari di Sumatera juga di PON tapi belum diambil lah gitu. Orang di kontak Dia sih lah Tegar sih. udah pelatih. Sekarang ngelatih di Lombok berarti. Enggak, sekarang lagi mungkin sama kayak yang dengan namanya di IO. Dia IO sama ikut bikin acara ya? acaranya, Bikin event ya? Kemarin slang sama apa ya? Di Lombok. Lombok. Di Lombok. Itu tuh Tegar tuh dulu ingat banget saya. Mas Jeffrey. Mas kecil ya, Iya. Jeffrey. Tapi kan Mas Jeffrey apa namanya? Ya selisih kami jauh lah. Iya. Ya wis SMA nya bikin SD baik. Iya benar. Mas Jeffrey apa kabar ya? Sekarang di Kalimantan atau mana ya? Tapi Apa Semarang ya? Antara Semarang.
Iya. Ya banyak tuh kenalan luar itu. Oh, kenal siapa? Katanya punya teman atlet juga siapa? Banyak. Teman SMP saya ada siapa ya? Bella anak sini. Oh Bella, sekarang selesai lulus kemarin. Lulus, Ya. terus kakak kelas saya dulu orang Pugelan. Siapa? Ayun nama siapa Ayun. terus teman SMA. Tapi kalau ini yang teman SMA nggak terlalu akrab justru nggak terlalu akrab juga sih, kenal doang. Itu di SMA Lorok. ya di Man 2 Tania. Sekarang di SD Itu Mandiraja ada. itu sih beberapa yang Guru saya- saya. Anu ya, apa maksudnya masih tahu tracknya mereka tuh Ya, lagi di masih. mana-mana ya, ada mappingnya ya? Ya masih. Kan masih kabar-kabaran. Ya, masih kabar-kabar. Kalau sesama perguruan mungkin masih bisa di sering kumpul lah. Dulu juga di sini di apa SMP dulu itu kalau karena jadi ekstra yang wajib itu sangat tersiksa memang latihan pencaksilat asli itu. Apa sih? Badan sakit semua, serius. Iya, Badan iya. sakit semua. Naik fisik ya, naik lagi. Setiap hari ya. fisik. Sehari fisik. Tiap hari Yo, fisik. Serius. maksudnya dulu Latihan jurus-jurus itu jadi selingan utamanya fisik dulu. Karena kok latihannya pas dong SMP ya, pra remaja. Udah remaja. ya. Sudah mulai ada Itu latihan. di tempat kita di SMP itu kalau nggak ikut Latihan. besoknya dihukum. Oh, iya. Justru kalau nggak ikut ekstra Hizbul-Waton pramuka itu Iya. nggak dihukum. Oh yang HW nggak malah gitu. Nggak. Ekstra wajib itu kan. Naik pencaksilatnya malah diwajibkan ya. Iya. Saya nggak tahu mungkin sepenting itu ya untuk perkaderan tapak suci Iya. di Muhammadiyah gitu ya. Menurut Mas Andri sendiri, Kalau tapak suci ya di Muhammadiyah ya itu bela diri wajib. Bela diri wajib ya. Harusnya semua Perguruan Muhammadiyah. sekolah Muhammadiyah itu wajib harus ada. Sekarang sudah ketua tapak suci kita Mas Ulfan itu juara dunia malah. Juara dunia, ya? Harusnya kemarin Mas Abbas kontak sama Mas Ulfan. nggak ada kontak cake, Ah, itu itu Mas. kejar jam tayang, Ya, gitu. Mas Didi. Mas Andri beres itu kali ketemu kabehan kayak gue. Saya di bawah Mas Didi sama Mas Ulfan. Oh di bawah Ya, karena Mas Didi kan sudah pelatih saya malah. Oh Pak Iya, Didi itu Pak pelatih Didi itu- jenengan juga. Saya main Pak Didi padahal umurnya ya Nggak jauh beda ya. sama. Mungkin ya saya 83, Pak Didi 84 lah, masih tua saya. Tapi saya main Pak Didi yang pelatih. Oh mentorin gitu. Iya, Pak. Karena Saya latihan di Padepokan 2007 saya udah mulai latihan di Padepokan tuh ada bukan kerja Mas. ini ada di Taman Sari. Taman Sari itu Pak Didi yang latih. Sampai sekarang masih. Ya udah, saya udah jadi pelatih enggak. Sampai sekarang masih Didi melatih, tapi kemarin 2023 udah keangkat itu ASN. ASN. Sekarang Pak Didi udah ASN. Sekarang sudah dibuka Teja. Oh di Bogor udah nggak di sini ya? Angel undang ya. SNK pulangnya jam 4 sampai rumah jam 5 mungkin. Ya udah enggak, dia udah enggak mati. Mungkin hari Sabtu sama Minggu mungkin dia masih menyempatkan di Padepokan. Ya, Itu mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan kita bisa bikin acara Singman dan Awan gitu ya. Mungkin Gede ya gitu. kalau Pak Didi itu sama Supar itu jam terbangnya lebih luas. oh gitu. Mereka kan udah dari mungkin bahasa dari orok lah, lain sudah. Jadi pendekar. Banyak kan. Di Padepokan ibaratnya Lain dari Padepokan gitu ya. sudah. Iya, iya. Nah itu istrinya Pak Didi itu guru saya waktu SMP. Oh iya betul. Guru saya waktu SMP. Bu Eka ya. Bu Eka, Bu Eka. betul. Guru saya waktu SMP. Nah, ini satu lagi Mas sebelum nanti nyambung ke kegiatan. Ya saya sibuknya hari Nah, sekarang ini ya. apa? Kalau kita ngelihat bela diri ya, ini secara umum bela diri bukan hanya pencaksilat. Utamanya sekarang yang sedang kita obrolkan pencaksilat itu sepenting apa sih maksudnya untuk era remaja hari ini gitu loh, belajar bela diri atau terkhusus belajar pencaksilat atau tapak suci gitu. Pentingnya apa gitu loh? Ya nanti nyebutnya jangan tinggal apa ya. Urgensinya selain untuk menjadi seorang atlet gitu ya, untuk sangu atau apa? Lah gitu betul. ya. Mungkin jangan nyebut nama sitok ya. Iya ya. Iya, iya. Silat Ya lah. ini kita sampai ya pencaksilat itu banyak. Kalau di Banjar itu hampir ada 7 perguruan. 7 perguruan yang eksis ya, Mungkin di Banjar paling sedikit. paling sedikit. Wonosobo itu hampir 15, Purbalingga itu hampir 12 perguruan. Kalau kita masih sebatas 7 6 ya. Paling besar di sini apa? Maksudnya sampai SHT, sampai Pagar Rusa, Pagar Rusa. tidak ada Merpati Putih Perwati Putih. dan sebagainya. Jadi kalau bukan saya nanti ngobrolnya kalau suci terus ya nggak jadi gitu. Mungkin saya ngobrolnya silat ya, aja lah. Gitu. Gambaran Ya. besar silat. Iya. Serah Ya, mungkin pencaksilat. kalau saya sekarang juga masih ngelatih di SMK. Berarti kan ngelatih anak-anak remaja ya. Kan? Kalau anak SD mungkin sebatas masih banyak bermainnya.
kalau SD, kalau SMP sudah mulai agak tantang serius. untuk kamu ngapa sih bela diri untuk apa itu? Kebanyakan saya ngasih motivasi ke anak-anak itu ya selain untuk berprestasi, ya itu untuk menjaga diri lah. Karena mungkin kita lihatlah sekarang ya kalau di sosmed itu kan berkelahinya orang-orangnya nggak mungkin bahasanya nggak pernah bela diri itu berbeda ya. Awur-awur. Mungkin ngumpulnya apa gila nah mungkin kalau anak-anak silat itu udah dikasih trik sebenarnya mana titik lemahnya itu ada itu mungkin saya sih belum sampai ngomong ke itulah tapi hanya untuk sebatas Menjaga diri. ya untuk bakal saya yakin diri lah ya. kamu latihan suatu saat ya Akan kepakai. tidak mungkin jangan dipakai lah kalau bisa lah. Ya, tapi Tapi sebenarnya juga pasti suatu saat ada lah satu dua yang bahasanya jahil sama kamu ya kamu jangan nanti digunakan sayang gitu Kan bisa motivasi memprotek ke anak gitu diri gitu. jadi itu penting tapi kalau nanti ikut silat nanti terus jadi preman Jagoan. malah gue nakali kancane gitu ya. anak SD mungkin banyak SD itu baik. oh SD Kalau latihan masih ya kalau masih di sekolahan itu bisa gaya-gaya senggol sedikit langsung. Sabit. ya Senggol sedikit kan langsung sampai ya pecah silat tuh ya. lucu juga ya pengalaman lucu ini kemarin saya sparring sepak bola ya sama Karang Lumbar itu ya karena sekolah saya itu tidak wajib cuma hampir 80% itu silat semua Silat semua ya? dari 100 berapa siswa hampir 80% itu ikut silat ketika main bola itu refleks anak itu dan ya sebenarnya makanya anak SD lo ya kan belum bisa dikontrol Iya. kalau nanti udah masuk SMP SMA udah mulai SMA udah mulai. SMP masih labil banget biasanya. SMP kadang Masih belum main bola itu mungkin kan lihat anak-anak Madati yang main bola sekali kesikut itu Iya. pasang Sekali ke situ pasang. mungkin kalau yang orang-orang belum pernah ikut bela diri paling dorong-dorongan dong itu kalau lihat di TV itu kalau main bola Mudah-mudahan jangan itu lah ini hanya untuk membela aja saya motivasi ke anak-anak seperti itu Untuk defense lah defense bertahan. aja tidak untuk gaya-gayaan lah gitu Ya, dulu ingat banget sih waktu masih SD di kesini selalu seperti itu sama guru-guru silat sih ya. Ya, itu cuma buat prestasi dulu Iya. gitu. paling besar untuk prestasi itu Kalau kita arahkan untuk bisa bikin prestasi pakai. Jadi aku kadang karena cilik garak dengan MTS tuh di apa-apa karena pas Rabai padahal tuh bisa. Padahal bisa balas, gitu. mungkin Pesan dari Pak iya Guru. mesinnya seperti itu kalau mau dipakai pas latihan saya kan harus coba sama teman Yang sama-sama punya tapi- basic bela ya, diri. harus safety lah pakai body pakai pelindung dan sebagainya safety kalau perlu pakai helm pengaman itu ya kita coba lah tapi kalau di luar sudah jangan kecuali Terpepet ya. tersak Mungkin sekarang sekolah-sekolah jarang ya sing maksudnya menerapkan kekerasan di sekolah ya. Cuma dulu saya sempat ditendang karo gurune kayak gitu. Cuma masa arep balas guru lah ya ora ya. Terus sempat dinakali karo kanca-kancane yang lain gitu. Tapi yang bisa balas tapi enggak. Itu beneran sampai seperti itu sih. Tapi ya iyalah enggak. ya era sekarang berbeda Kan ya era sekarang berbeda ya. Tapi saya pernah sempat cerita waktu itu saya sempat ya belum lama lah sekitar akhir tahun lalu akhir kuliah itu saya sambil kerja di kafe kayak gini juga terus bos saya yang punya kafe ini ternyata disiplinnya pencaksilat juga cerita gitu. Cerita. Dan apa ya ketika benar yang diceritakan sekarang itu orang-orang yang beneran bisa silat nggak cuma sekedar ikut latihan yang Senin Kemis Pon itu cenderung menghindari perkelahian. Itu malah tuh Iya. gitu Betul, kalau kadang bos saya itu beliau cerita sama saya justru dia takut ketika berkelahi. Iya. saya sama sekarang di juga kalau ya bahasanya kita punya emosi lah ya Sampai kelepasan Iya. selesai Kelepasan juga bukan lawannya. mana sih bablas malah ya kan ngeri ya. Iya. Tapi berarti ini benar ya, maksudnya bukan cuma obrolan pendapat doang, dari ya. satu Iya, itu orang ya.
pesan sejak dulu sih, kemutan banget masuk Rene sih. Oke. Santri. Saya nggak pernah nama kamu latihan di sini tapi sekolah nggak boleh. Itu selalu saya tanamkan. Karena ya mungkin sampai dewasa pun saya masih ya ingat pesan guru saya lah, bahasanya ya pelatih saya lah dulu. Dia juga sama lah. Nah, saya nularkan ke anak-anak mungkin juga sama. Sampai sekarang juga labilnya orang-orangnya masih terkontrol. Nah, gitu ya. Jadi para orang tua yang ingin mencari kegiatan buat anak-anaknya barangkali. Sebenarnya pencak silat itu bahkan gurunya aja berpesan sedalam itu ya untuk jangan dijadikan nakal, untuk jangan berkelahi gitu. Nakalnya silakan untuk digelangnya berprestasi itu yang selalu tanamkan. Dituangkan di nakal tempatnya. coba aja lawan orang lain kayak apa itu. Kalau lawan sesama teman di sekolah mungkin Jago. tapi kalau mau kamu benar-benar jago, ayo silakan ikut pertandingan. Yang sama-sama bisa Iya, coba kan akhirnya ketahuan. Oh kamu hanya bahasa kita di desanya jago kandang lah. Jago kandang sama orang yang nggak bisa bela diri lagi. Ngaco lagi itu. Masuk ya aja ya. Beneran ini meh sejam kita ngobrol beneran. Kita cek dulu ya. Nggak kerasa banget kan? Itu orang Dan 26 menit kita, hampir setengah jam. Gitu ya. ya. Ini kopinya urut apa kak? BTW Lalen. orang ya? Apa orang? Pesen orang. Oh, ngurung berarti. Ya wis lah, apa-apalah. Ngurung berarti. Enggak apa-apa. Tekan TV. Ya, Prestasi ya sekarang ya. Pentingnya pencak silat di era hari ini. Ya. Pentingnya pencak silat di era hari ini ya, pancen penting banget Ya, Pak. penting sekali. Putrane Ya dua-duanya masih ikut main, alhamdulillah ikut pertandingan kalau pakai main. Sekarang umurnya berapa? Yang kelas 3 MTS MTS itu sudah besar ya? ujarku sangkatan Nora Azhar ya. Ternyata enggak ya? adiknya Ternyata di kelas Adiknya. satu ya. Iya. tahun. Yang kecil masih kelas 1 Berarti kelas SD. 3 SMP dan 1 SD. Satu SD. atlet juga. Jauh ya? Ya belum Jos. belum ke situ lah, tapi hanya sebatas masih tak suruh latihan, ikut pertandingan. Ya. Ikut pertandingan kompetisi polo packing tadi. Ya. Mungkin yang kecil kan baru lah ini kelas 1 Yang kan kecil baru. pas lu SD kan baru bisa Penjajakan lah ya, pengenalan. main dapat juara 3, tapi untuk yang gede udah stabil dari juara 1 kemarin udah Di polo packing. event yang menyelenggarakan itu Koni Banjarnegara Polo kemarin packing kok nih? cuma saya mengharapin Oh. saya dari awal itu Jadi saya- berjalan di pasrai gitu ya? saya untuk ngurus pertandingannya itu saya alhamdulillah kemarin meriah sekali. Rame ya itu? Wah, Pesertanya dari mana? dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Se-Jawa Iya, Tengah. Jawa Tengah. Berarti itu namanya Jogja ya? Enggak, itu kejuaraan Piala Kemenpora. Kemenpora. Nah, itu ada proyek Kemenpora. Oh, kerja sama dengan Kerja sama dengan Kemenpora. 950 Peserta. berarti ya. Harusnya 1000 lebih saya tolak karena tempat belajar ya kita Sebenarnya belum punya ya. akses betul belum ya doakan tahun depan Koni Banjarnegara lagi berusaha untuk membuat yang punya standar. Amin. Kita sudah punya Purbalingga punya kultur dan jodoh. Purbalingga juga punya gor. Ya, Purwokerto punya satria. Kita belum punya. Kita punya balai budaya. Kita budaya temboknya banyak sekali. Kita punya gor yang proper ya. Gor yang Kita jazzcon dan floor tennis, cuman sementara kalau dipakai untuk event yang besar belum memadai ya. Belum memadai banget ya. Kalau tempat gitu kan, maksudnya aksesnya kan fasilitas yang memadai bukan cuma ground lapangan ya, akses terus lahan parkir, tenisnya sudah bisa tenis, ya tempat parkirnya kan sempit banget ya, sangat crowded kalau untuk pelatihan itu harus iya. pelatihan iya akses dan orang tenisnya depan cuman dan kan makan itu ya. itu ya betul tapi sekarang habis festival Sekarang kan jaskon terus ya. Tapi kan pertama kali ya itu kalau pakai championship ya itu yang pertama kali di Daswan B. Pertama kali dan lagi event peserta banyak di Banjarnegara baru pertama ini Oh, pertama ya Koni Banjarnegara Good ya, Koni ya.
Ketua KONI. Besok-besok main ke tempat kita. Sempat pengen undang teman-teman dari Cuman KONI. belum sempat. Ya, Waktunya mungkin momentumnya. Iya Mas Ahok mulai Medallion. betul ya. Tinggal konak-konak sih ini. Ya, Saya itu lah. Terus itu juga orang silat. Oh, iya. Kayak sate. oke. Ya, basicnya asli silat ya. Iya. Saya pernah main bareng Korpov. Tonton. Korpov 2009 lain itu. Saya masih berlatih sama ketua KONI. Keren loh. Latihannya besar. Habis itu lumayan. KONI itu. Besok-besok main ke KONI. Iya. Bisa. Mudah-mudahan tabur aja dan begitu. Ya kemarin itu sih kayak yang tamu kita ketiga ya, Mas Fasya ya. Oh iya, Mas saya itu juga Batu Roja. Enggak. Beliau di pon Batu terus mention ketua KONI juga di videonya. Oh ya, Kalau banyak semua cabur hampir ya ketua KONI main dari. karena banyak pesan dan pesan ke gitu ya, ke ketua KONI pengen pesan-pesan gitu. Terus tamu kita yang sebelumnya juga kayaknya untuk lari belum terlalu Kalau lari. gitu Kalau yang negara gitu. berapa ini? Keempat ya? Ini udah episode keempat ya. Keempat dari 4 episode ini satu yang ngobrol itu memang wajahnya belum terlalu banyak lah. Lari gitu ya, atletik ya, atletik sih. Tapi program main program Ya, selalu nyumbang mas. Selalu nyumbang mas. Itu Wah, cuman rakyat. mungkin kalau ya kita orang dalam apa atletik gitu. Apa boleh lari lempar tolak gitu ya. Mungkin dari sholatnya bisa. Lempar-lempar. Iya. Orang-orang awam kan bisa lari cuma kalau kita dilatih tetap Itu kita perang aja. Ya, sambil ngecek kamera lagi. Nah itu kemarin event polo packing championship itu ya mas ya. Polo packing championship pesertanya terbesar pertama kali. Ya, sebenarnya. Ya, dan itu levelnya sudah se Jawa Tengah. Jawa Tengah. Paling jauh dari kabupaten mana? Kita hanya selingkup Jawa Tengah ya. Seluruh Jawa Tengah Ada nanti itu kan event nasional. event nasional. Kita tidak kalau Tapi kalau tidak lah. kita share semua Kemungkinan dari mau luar di mana kita gitu. Iya sih. Kemarin ada alternatif sewa Purbalingga sama Langsung Ya jauh ya, jauh. monitornya itu jarak jauh ya. Ya, Iya. jadi kemarin event juara nasional di ala Menpora itu harusnya saya share semua, cuma karena kita lihat sektor Banjar tidak punya cara yang memadai, kita hanya melihat selingkup gerakan yang jauh ke Solo, Tegal, kemudian ke Bimen, hampir semua Cilacap ini Pantura. Ada sini ya. Perwakilan-perwakilannya. Yang kemarin itu championship sistemnya Semua duluan, semua bergerak, isi klub atau kalau Ternyata ya. duluan. Ini nggak cuma sama TikTok ya. Wah, itu yang dilombakan apa aja mas? Maksudnya kategorinya. Sandi, tarung dulu, ada seni yang lurus, ini juga ada. Ya, itu langsung. Itu dia main tiga arena. Tiga arena. Itu sudah Berapa hari mas? 2 hari, 2 hari malam. Malam. Sampai malam start jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai Jam 10 malam. Baru 12 jam ya. 12 jam. Itu 12 jam acaranya. Ya, belum tuh 12 jam acaranya. Udah rampenya ya. dibuka oleh Pak Bupati, Mas Egi Menpora juga hadir. Ya. Lain juga event mungkin bahasanya ini kan meriah. Karena semua KONI yang handle pertandingan itu kita dari minat silatnya. Itu salah satu yang kami penasaran banget. Kemarin karena memang rame Belum kami banget nih. Sampai parkir itu kita harus sewa terminal. Itu sampai pinggir jalan sampai mana? Kita sewa terminal, kemudian terus sama pahlawan ini. Oh iya, ada Keluarga panjang itu. kita pendung Tempat parkir ya. itu levelnya SD sampai SMA. SD sampai SMA. Harusnya dewasa aja, tapi anak kita ya Cukup 2 hari. tidak bisa. Terus ini mengakomodir ya. bisa. Dari tim kita sendiri dari Banjarnegara ini kadang jagone
Lumayan dari PS1 yang juara umum satu. Suara umum ya. Dari 9 nih. Dari 9. 9 oke. Anak jadinya 5 tahun. Oh, Iya, gitu. kalau bisa. Oh, kon ini ya. Dia mengatakan dia yang juara umum. Tapi emang bagus-bagus 9. 9 ya. Iya, Itu berarti juara umumnya PS1 ya? PS1 main. coba banggakan sekali ya event ya berarti ya. Dan tuan rumahnya dapat juga. Dapat juara. Assalamualaikum. Dapat. Oh, memang untuk Mas tetap ada gitu. Oh, ada. Ya, mungkin Jelengkong awam ya. Karena kan SD baru, tapi baru terjun di situ. Ah, Dan SD saya mungkin belum pernah itu ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini kita masih bisa berprestasi. Main Olimpiade olahraga siswa SD juga saya dapat juara 2. Kalau yang Pobra tahun 2023 kemarin saya dapat juara 1 untuk kategori seni ya. Itu, ya. Nah, saya saya tanding dan seni. Kan ada pelatih yang hanya tanding. Mas terus serapal. terus mungkin jadi saya sih alhamdulillah masih dua-duanya menguasai. Ya, karena mungkin zaman dulu diajari dulu kok. Tapi saya masih ingat tuh. Nah, kalau sekarang kan ada sekarang enggak. Aku belajar dulu ya. Cuma belajarnya harus itu udah tahu banget ya. Ada yang Belajar dulu sama tarung lebih menyenangkan tarung mungkin ya. lebih menyenangkan ya. Tapi kan bukankah yang diajarkan di seni jurus-jurusnya juga diterapkan ke tarung, Mas, gitu Mas. Jelas sama. Jadi kalau dulu ya seingat saya tuh jurus Banjaran tuh ada yang pakai senjata juga ya. Iya, sudah Banjaran. Tolong itu ya. Asli Banjaran. Oh iya. Oh itu sih benar negara yang menciptakan Ini Pak Amin dari bapaknya Mas Ivan. Dari mana jadi Sari. Jadi yang menciptakan kalau lebih dipakai oleh pusat ini sebagai jurus kalau saya Banjarnegara. Asli dari jurus Banjaran namanya asli 100 gerakan tuh. Ya 100 gerakan terus ada yang pakai senjata juga. Nah, itu yang kali Nabi Mas. Itu mendoane. Sangat-sangat hujan-hujan ya. Jadi karena obrolan kita tuh nggak terasa nanti udah mendekati 2 jam aja tuh nanti bisa disambung di episode berikutnya gitulah ya mudah-mudahan. Apa namanya? Yang pakai senjata itu sebenarnya kalau tanding itu ada yang pakai senjata juga kan? Itu ganda. Namanya kalau di silat semua perguruan itu dinaungi oleh IPSI ya. Pencaksilat seluruh Indonesia. IPSI juga namanya konit. Satu-satu kan semua di konit. Nah, di silat itu ada namanya tanding seni. Nah, seni itu ada yang gelutannya senjata itu ganda itu. Itu di seni. Oh, itu maksudnya cabang seni ya. Kalau di film-film laga ya itulah. Berarti gelutnya udah settingan ya? Oh itu ada yang katoknya pencak silat juga tuh. Ya ada tuh, coba ada di Mas. Ada. Pusatnya Ini pencak silat. kita di kandangnya. Pencak silat. Oh gitu ternyata ada ya? Dekat ya? Kalau untuk yang pakai senjata itu ada yang real fighting. Kalau festival ada. Itu ya mungkin festival kita masih awam ya. Dan belum pernah final namanya festival itu kan. Nah, itu juga ada senjata tapi ya itu masih jarang. Film ini masih jarang. Sangat jarang. Tapi kalau kita di perguruan itu kan itu biasa ya. Kalau ada kebutuhan kita masih ada itu udah kita belajar. Aja. Di defense kalau misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya semua tidak ada lah ya. Kasihan namanya. Iya. Tahu misalnya. Nah, itu narkoba juga ada, kemudian senjata yang tajam juga ada, senjata yang bahasanya kayak Pak Satpam itu juga ada, senjata yang lain juga diajarin. Ya jadi Kalau udah kita dewasa lah, remaja dewasa kita udah belajar dulu ya. Harus. Nah, kalau anak SD kan jarang lah, SMP kan. Kalau yang remaja dewasa juga mungkin harus berlatih itu. Dan bahaya juga sebenarnya kalau misalnya anak SD sama SMP diajarin itu ya. Secara itu belum sadar kan. aduh senjata ya. Pistol juga cara
menghindar dari pistol gitu apa kita wah pistol. Sampai kita pistol ya. Orang kan kayak Iko Uwais loh. Gitu Iya, sih. iya, iya. Charlie dan sebagainya mungkin kayak kita masih bisa lah. Kalau kita ya pandai-pandainya jual dunia kok. Ketemu pistol ya selesai Ya. juga. Dan itu maksudnya beberapa tokoh-tokoh yang maksudnya dari cabang pencaksilat Iya. yang udah mendunia, So, entah mereka go internasional, entah mereka di cabang film, Iya. perfilman kan itu OS di salah satu filmnya ya. Entah masih tanding sabung. Ya. Nah, ini saya penasarannya tuh kalau misalnya udah ke levelnya dunia, itu tuh bisa ketemu sama Wah. Muay Thai gitu, terus apa capoeira, Oh, capoeira iya. juga ini Nah, itu tinggi juga nggak sih mas kalau bisa. Jadi bisa bela diri. Bela diri ada pencaksilat, ada bela diri karate, tinju, tinju, naik. Masing-masing itu. Ya mungkin kalau kita lihat di sekarang, casingnya mau pencaksilat yang MMA mungkin ya, MMA atau yang uang ya ini yang uang saya. Tapi mau MMA, saya jujur aja, casingnya semua bela diri. Oh, MMA semua bela pasti diri. lebih dari 2 ya. Wushu, gulat, jiu-jitsu, dan jiu-jitsu. Banyak ya, jiu-jitsu baru ini. Baru Ada 2 tahun ini. ada sekarang baca. ada jujutsu ya. Sambo, Sambo, lagi Jogja, Semarang, Solo udah nggak asing lah. Sambo, jiu-jitsu, dan itu. Jujutsu Kaisen. Ya. itu kalau kata orang kalau melawan sama orang judo, jangan sampai lawannya pinggangnya nempel ke tubuh kita. Kalau sudah nempel selesai. Selesai ya. Oh gitu Nah, ya. masing-masing bela diri itu punya bahasanya punya ciri khas. Tidak sendiri ya. Judo, kemudian yang kunci-kuncian, bulan. Kalau udah gitu kan, dikunci udah. Udah pertarungan Ya. kami bulat pasti menang. Karena kalau yang di dunia itu sudah semua bela diri itu udah tersambung. Termasuk yang lain, kalau yang tentang bilang yang Jawa Timur itu, yang dari PS1 itu, Oh ya. MMA itu kan. MMA iya. Apa sih? Ya, Eka yang suci malah. Kalau yang PS1 yang terkenal juga. Ikut pensiun. MMA. Iya. Karena Fred Vidonora nang YouTube kan. Ya, Indonesia. Udah gitu udah. Oh nang. Jadi Anak Vidonora sih. Kok nonton apa? ada. Ada ya? Nontonnya. Sekarang udah banyak Orang itu orang itu wis campur. Oh dia nggak kembangan. Tapi basic tendangan itu kelihatan. Kelihatan. Kalau dia dari Pasti kelihatan lah. Oh, iya. Itu udah lain tuh. Oh lucu. Kalau kita ngomongin kejuaraan dunia, kalau misal biasanya ketemu antar disiplin itu disiplin belajar. Biasanya kan ketemunya di MMA yang memang pertandingannya itu pasti lebih dari 2 disiplin setiap atlet. Ada yang Muay Thai, Muay Thai sama apa? Taekwondo. Taekwondo sama gulat. Nah, kalau yang khusus sendiri Mas, internasional silat di pertandingan itu ada Ada. Itu khusus silat. Dunia itu ada namanya perkumpulan silat. perkumpulan silat. Kalau di Indonesia IPSI, kalau di luar negeri itu persilat namanya. Perkumpulan suka silat. Persilat namanya. Memang pakai bahasa Indonesia gitu. Illegal itu persilat namanya. Nah itu induknya olahraga pencak silat dunia. Itu kalau ketuanya bukan Indonesia. Padahal silat kan dari Indonesia ya. Pencak silat warisan Budaya Indonesia. Sekarang Indonesia. Tapi Iya ya. hampir beberapa tahun ini yang jadi ketua dunia itu bukan dari Indonesia, dari Indonesia dari atlet TPLA. Singapura, ya, malah kadang dari Vietnam. Vietnam yang bidangnya Apa? Muay Thai, Muay Thai Thailand. Vietnam, Thailand kan ambil banyak sama ya. orang-orang MMA-nya, Muay Thai-nya orang keren ngeri-ngeri itu. Mematikan banget. Kan dari Indonesia ya. Nah sekarang hampir Asian Games Indonesia sudah umum. Kalau SEA Games belum juara umum. Di negara umum. Maksudnya Aceh. Nah, itu kan ada faktor yang ya mungkin salah lah. Luar negeri kita nggak mungkin salahnya sarana. Faktornya salah lagi. Nah, Dia tuh ngeresnya tuh kayak faktor kecurangan. Kemarin itu orang ya? Orang. Kemarin tuh ini apa namanya rame
eh, kecurangan di ya banyak lah rame kan kecurangan di olahraga kayak gitu. Itu kalau misal kejadian-kejadian kecurangan-kecurangan gitu ada lagi mas? Kalau kita kan baiknya kan kelihatan. Mungkin kalau lari kan, Oh ya, ya ini terukur, kalau ada terukur itu susah. Kalau kita kan masih bisa itu kelihatan, tenang kelihatan, gilnya lah ya. Kalau orang ada yang terukur ya itu kan tidak berkurang lah, bahkan kecuali tanda petik lah. Gitu. oke. Nah, seni menurut Iki apik, menurut Iki orang apik, dunia kan beda gitu. Oh, ini masih bisa sesuai gue ya. Kalau apa yang dulu yang tanding menurut kan jurinya ada banyak tuh. Banyak. Menurut juri satu pukulannya kena, menurut juri satu Karena nggak kelihatan. oh enggak Iya, kelihatan. iya, karena nggak Angle-nya misalnya rasa di kita tuh sini pandang. Jadi kalau sudut tiga gini, main di sebelah sini, mungkin yang kiri kedudukan wasit. Kalau lihatnya, mau nilai apa saya melihat gitu. angle pandangannya begitu ya. Silakan, tadi Samir, tapi dilalang banget anget. Dilalang banget anget. Iya, maksudnya untuk main event normal. Kalau yang sebelum itu yang ditulis sih, itu tadi yang O2SM, alhamdulillah sebagian lama puasa nasional. Lama puasa nasional. Ya, tahun ini Mas Tegar ya terakhir SMP. baru yo suwe banget berarti ya. Apa itu? 2000 Belasan ya? Selatan lah. Karena Tegar lulusnya kayaknya 2017. Oh iya. SMA-nya. Nah itu kita puasa ke nasional, tadi kemarin alhamdulillah yang dari staff Pagedangan, Ada yang masuk. sekolah desa, Iya. nah ini SMP 4 kan ya? SMP 2, SMP 2. dua dapat Pagedangan. Perempuan ya? Perempuan main. Yang cowok-cowok kalah. Oh itu kan seni. Oh seni. Kalau O2SM itu kebanyakan seni. Kebanyakan seni. Caranya yang fighting ya. Kalau baik hanya di Popnas, jadi Popda. Kalau yang O2SM itu seni. Nah kemarin kita alhamdulillah sudah bisa, walaupun peringkat 6 Di nasional ya, kita ya itu bagus. ini bagus lah ya. Karena Jabar, DKI, Banten, Bali. Nah ini udah Jawa Timur nih. Jawa Timur itu ya. Ya, Seru sekali. Terus main jam. Dua angin. Jam saya nih. Saya udah bukan jelas sampai seperti ini. Tapi ini mas, jenengan kan juga ngajar juga sempat ngajar di SMP. SMP. Masih SMP sekarang ngajar di berapa jam mas? Ada dulu sempat ngajar di SMP, terus sekarang ngajar di SD. Nah kebetulan oke mau. Jomlang tapi ya. Nanti jadi videonya. Dan kebetulan saya juga sekarang kan ngajar di Jawa. Nah Di mana? di MTS, MTS di Sokanandi. Ada dua. Ada Lucia. Oh, ada ya nama Coki ya. Prakteknya Coki. Kurang aktif kalau Mahkamah Suci ini. Nah ini kaitan dengan apa ya atlet-atlet yang di sekolah, ya, entah itu di MTS atau di SMA, kan instruksinya kurang lebih hampir sama lah ya MTS, SMP dan SMA. Nah itu support dari sekolah gimana sih maksudnya di luar support operasional lah, operasional dan itu ya, dan itu pasti akan disupport secara konsumsi terus transportasi dan sebagainya. Tapi kalau kita dari di akademis, kadang kan anak latihan meninggalkan jam pelajaran. Terus kadang lagi ulangan, kadang lagi puas dan sebagainya. Itu ada toleransi nggak sih atau dikasih nilai cuma-cuma oleh guru yang bersangkutan atau dari sekolah? Atau malah itu dilarang, kamu jangan latihan gitu. Nanti nilai kamu jelek. Nah gitu. Ada nggak? Ya, kalau hampir semua sabar lah ya. Tidak belajar lah. Kalau tidak belajar, kadang kalau kita pelatih kita masih motivasi tentang bahasanya prestasi oke. Oke, tapi kan jarang ya. Jarang. Realita yang tumbuh kan pasti bisa lah orang bisa menerapkan itu. Tapi kenyataan sampai sekarang masih bisa kan. Mbak Tata, Adeline juga bisa. Kemudian Ayu, Kunci juga. Mbak Ayu selesai. Prestasi juga oke, gitu kan. Hampir bisa mengimbang. Cuman hampir beberapa ya sekitar beberapa lah itu masih belum bisa menyesuaikan
Makanya saya juga kuliah 4 tahun selesai. Padahal saya latihan setiap hari, pagi sore pagi sore. Umi juga kan tuh, kan alasan latihan Jadi orang yang bom mari kuliah yang mesti gitu. berapa tahun sih diajar? Itu aneh-aneh. Berapa tahun sih? 6 tahun. Padahal dia nggak latihan apa. Nggak ada apa-apa lah ya, Mas. Kacau, kacau. Udah berpikir meninggalkan jam, saya izin pagi, izin sore, pertama latihan. Terus ada manajemen latihan waktu dan itu kita latih. Jadi latihan belajarnya juga aman. Itu kita selalu terapkan itu. Tapi katanya ya beberapa sekolah-sekolah itu hampir lolos latihan terbaik akademinya juga. Ya nanti jadi gurunya mungkin akan bahasanya tidak mensupport sekali lah ya. Supportnya dalam arti nilai tinggi enggak. Ya nilai standar lah, standarnya anak-anak olahraga. Aman gitu ya. Kalau tadi ini, ya itu sebenarnya jadi tantangan utama dia. Karena pas latihan kalau sekolahnya. Iya. Sama tadi sendiri punya perguruan sendiri. Buka perguruan sendiri. Di luar sekolahnya. Oh, enggak, kalau perjuangan tidak bisa sendirikan sendiri ya. Ya. Oh, klub boleh. Boleh. Klub, Maksudnya ada kalau saya di rumah hampir di rumah saya buat sendiri ya. Untuk teman latihan. Iya, dibandingkan Kayak sasana gitu ya. Kalau di sini itu sana itu juga ada teman latihan. Kalau lupa di rumah ini langsung. Kalau Karena banyak di latihan lah. kecil lah, lebih Kecil. Banyak sekali klub berdiri kan. Satu juga ada klub, Makan Musa juga punya klub-klub ya. oh iya, namanya klub ya. Kalau perguruan itu lebih ke kayak ini perguruan ya itu PSAT ini perguruan merpati gitu. klub bisa dari semua perjuangan bisa. Kalau khusus tanah juga bisa. Ibaratnya kalau orang Islam itu mazhabnya apa? Mazhabnya apa ya? Ini Iya. Oh, ada ya, ada di. Dan yang hari apa mas latihannya? Kalau hari Minggu pagi. Minggu pagi. Mana ya? pagi, Bukan pulangnya Ngakar gitu ya. Ya kayak kita lah, Mas. Kayak kita buat kegiatan kayak gini kan. ini kan Sabtu Minggu dong. Sabtu cuma Sabtu Minggu dong. Sabtu dong kan nih? Sabtu apa lah? Minggu Minggu dong. Oh Minggu. Tok. Nah, semua umur kita kan bisa. semua umur kita ikutan ya. Oh, Dan sebenarnya kalau orang tua saya belum bisa Belum bisa ya. Kalau belum ya. kita nggak latihan tapi jongkok. Oh iya, ngobrol. Kayak gini ya. Terus pada tuanya saya gitu. Ya, Mas Abbas mungkin ada lagi saya sih maksudnya itu pakai pol ya, karena iyalah, nah kita udah malam juga. Nah, orang tua itu dia tanya sama teman-teman pelatih dia, kalau silat semakin malam semakin domonya Semakin dalam. nah ide-ide muncul dia sudah melewati jam 10. Ya, ada bagus ya. Itu belum apa-apa ini karena ya gitu ya. Nah, kita itu ya kalau 9 malam kita mahasiswa ya biasa mahasiswa kan ngobrolnya udah di malam malah lebih keluar daripada Imajinasinya lebih liar. Benar ya. Ya, sedang skema tadi. Yang sedang disiapkan barangkali ya ini yang paling dekat di Desember ya. Desember sudah sudah ada. bulan sampai di Desember ada event. Event. Ya, PKT juga ada. Event ke Jogja namanya. Sejurga. Kalau Tempat Putih juga ada ke Jogja di Desember. PSAT juga ada, Makan Musa ada. Tempat Putih hampir semua event di Desember hampir semua. Karena persiapan di bulan Februari ada Popda. Oh, gitu ya. Ada. Puncaknya anak-anak kita pelajar di Jogja kan. Dan Desember itu eventnya Masing-masing perguruan. Ya, ke Jogja Tapak Suci, ke Jogja PSAT. ya, dan dari Mas Andri sendiri sudah mempersiapkan itu ya. Iya. Saya program setengah tahun untuk O2SF nanti di bulan Agustus. Itu ya, nanti tahun depan yang nasional. Nah, itu nasional. Enggak, kita mulai dari kabupaten lagi. Oh, Ini malah dari kecamatan. Jadi kan udah aja. ini yang Eventnya paling berat mungkin. Kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. ya, yang O2SN yang kemarin kan 2024 itu Iya, itu kan lanjut ke nasional. sudah Enggak mau selesai di nasional ini kemarin.
Selesai. Sudah dapat posisi enamnya. Oh, Cina ya? Belum. Oh, Ya, karena se Indonesia. tapi kan ini akan juga ikut Mas. Yang ada kan kemarin Pon. Saya maksudnya atlet itu wakil itu kan Atlet SMP. Kalau Pon kan orang kan ini Kemarin periode ada atlet belajar nggak Mas? Pon nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Tahun pertama puasa. Tahun pertama ada. Sebelumnya Oh, selalu ada. tahun Papua sama Jawa Papua ada. Papua ada dua. Jabar. Jabar. Banyak kali nih. Jabar ada 3, 4. dari mana? Iya. Atlet siapa Mas? Ini Kalau di Jabar itu ada Mas Dani, Mbak Lisa, kemudian ada Gala, Bangun. Kalau di Papua itu ada Mbak Lisa, dan Wakil, dan sebagainya. Tapi tahun ini tahun puasa ya. Puasa ya. Dengan untuk anak-anak yang masih remaja ini harus digas ini, tugas dewasanya. Dari sekarang ini kan Oh, dari sekarang. pon berikutnya ya. Tahun ini, tahun depan mana nih? Tahun depan. Bukan. Pon 2000. 2025 lah, tahun 2025. Iya. Aku tahun 2024 kemarin. September ya. 2 tahun sekali ya? Ya. Oh, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 28 berarti. 28 ya. Mas, Betul. Kalimantan itu. Kalimantan. Kalimantan kayaknya deh. NTB ya betul ya. Kalau Iya. kemarin kita ketemu sama atlet pon juga, Oh ya. sama Mbak Septi itu. Oh ya. Kita ngobrol-ngobrol. Setelah Aceh ini katanya mau ke NTT. Nah, NTT itu kemarin waktu kita ngobrol, ternyata nggak ada Sungai. sungai buat Ya, anak muda. Iya. Kita nggak ada besok. Kemungkinan nggak ada. Besok kita selalu dikirimkan atlet terbaiknya dan selalu Main 14 Mas. Nah kan, alhamdulillah masih tahun kemarin saya ngurus Koni. Oh itu. Pokok kemarin. Kita masih diuruskan Koni. Tapi tahun kita 14 Mas. Dari mungkin penyumbang terbanyak. Ini loh terbanyak ya Bandar. Saya dari Bandar Jurang. Oh, Bandar Jurang. Dari 18 nomor 14 di forum utama Jawa Tengah. kemarin kan di Pati Raya ya. Iya. Pati Raya kan punya sungai. Nggak punya sungai. Main di Magelang. Main Elo. Sungai loh. Kemarin cuma lagi. Ya kan bangga kita punya Selayu. Mau dipaksa. Sampai main juara dunia ya. Main tentara nggak? Sempat cerita. Tapi pas corona sayang sekali ya. Yang mau diberangkatkan ke China batal. Australia juga batal karena bapak kalah. Kalau besok Semarang pun tetap bingung. Kan nggak ada, malah nggak ada sungai yang keras ini. Ada sungai yang Minimal Selayu lah ya, Selayu Elo. mau diminta badan rektor lima. Waduh. Ya. Tapi sebenarnya kalau Arung Jeram lagi ya, kalau Arung Jeram sebenarnya kita ready aja ya. Nah, arenanya juga. Oh iya. Kalau ternyata di cabang tak dilat itu yang masih bingung mau gimana ya. Besok ada pra ya, pra Ponpo. Nah, sebelum Pon kan pra Ponpo baru Ponpo, baru Ponpo. Nah ini yang pra, ya semoga aja tuan rumahnya banyak lah. Tuan rumah. Malah berharap kita tetap Kan banyak kerusuhan. Oke, ya. Oh ya, itu maksudnya kita harus ready. Ya betul. Sama itu lah. Makanya kita dari tim Koni dan Musi itu survei ke juga. Itu ada Barung, Futsal, Barung. Oh ya, ada banyak Itu TNS-nya ada itu di Jalan Selomanik Surya Limpo. Itu enggak musuh. Ini. Oh, sini Betul ternyata. Yang Sudah yang sudah hotel. dari Futsal di Oh, dua. di Iya, ada ya. 21 Misalnya dua standar itu. standar. Standar arena. Tapi kalau penonton nggak bisa. Harus ada itu. Ballroom juga barangkali sudah dipakai ya. Itu udah dipakai. Biasanya beberapa sih potensial ya. Apa tuh? Kalau Hotel kita Pemerintah. kita barangkali ya kan bisa tempat halamannya luas. Enggak ya? barang-barangnya Oh, sebelahnya juga kita udah ada hotel Pok Haris ya. main ada kalau satu itu bisa kalau syaratnya yang badminton lolos itu. Oh ya kan? Kan sebenarnya selatnya udah dibuka ya. Itu kan lapangan badminton kan beda dengan lapangan yang lain. Sekarang karetnya kan Karetnya juga. Kan sebenarnya
harusnya bisa di Bonus, terus tapi- kita kasih masalah gitu ya. Ya, canda banyak kalau di produk, dulu udah nggak butuh Oh, itu foto. Selama itu saya Masuk bisa. kalian, di ruangan itu banyak kali di dulu. Jadi kalau main, baru di jual Gelap dikit, oh, porsinya ya. modularnya, jadi dari gampang. Belum juga. Enak itu. Ya kita berharap lah ke depan di Banjar fasilitas olahraga, terutama amin, gor yang cukup besar lah ya untuk bisa multifungsi gitu ya. Ya banyak harapan sih sebenarnya ya. Ya itu karena semakin deras, barangkali jadi udah mulai kebanjiran, kita peralatan kita dicek dulu ya. Soalnya sambil dicek ya. Ya masih lagi jadi mudah-mudahan bincang pun invest kita masih aman sih untuk ngobrol ya. Tapi mungkin yang nggak jelas sekarang suaranya yang di live. Tapi nanti mudah-mudahan ada upload recordnya kan, recordnya tambahin jelasnya berapa kita aja. Aduh, colokannya dikasih nama ini di apa? HP ini Yong. Colokannya kurang nancep. Colokannya kurang nancep. HP ini Yong. Yang Xiaomi. Colokannya kurang nancep. Colokan sendiri. Nah, ya, thank you. Ya, jadi nanti bisa kita guide penonton itu dari online mudah-mudahan yang kita lebih banyak gitu. Karena bilalah dan terus jadi people mudah-mudahan udah terus bisa makin balas ya itu ya bisa terus juga makin balas maju ya Queen ujian ada mungkin nggak ada tambahan kalau saya paling yaitu terakhir saya tadi support ya dari sekolah itu seperti apa kayak semacam apa ya untuk mengajar karena nggak semua anak itu nggak bisa fokus ke dua hal secara berbarengan ya ada yang ketika fokus salah satu pas dan dong ya nah itu cara mengajar ketertinggalannya gimana atau dari sekolah memberikan kebijakan ya udah kalau fokus di olahraga ya silakan nanti akan bisa kita atur atau ada trik dan timnya sebenarnya buat anak lain ya itu jadi sekolah nggak bakal ya mana masih kecil untuk olahraga semua kemudian saya untuk akademik juga nggak bakalan itu pasti ada ketimbangan lah mungkin kalau masuk sekolah itu bisa olahraga kalau ada itu mau pintar akademik dan sebagainya nggak dipikir karena fokus ada olahraga kan padahal baru satu SMA ini yang langsung olahraga itu juga solo harus semua SMA itu olahraga kalau di Bangga baru dari satu mereka yang tidak dari sekolah meninggalkan mungkin latihannya setelah pulang sekolah ataupun pagi hari jadi jam 9 itu ada gitu kalau bisa kalau untuk tapi yang lihat itu kita juga gimana jadi ada masih nggak ada latihan karena tapi anak orang juga bikin kemarin yang bagus nggak ada dulu kita juga ada yang solo ada SMP tapi kurang ada dan begitu kita tidak berpikir namanya kita yang ada karena nggak tahu kekhawatiran ini ngobrolnya dari tahu ya kekhawatiran orang tua kayak misal bagus nggak sih nanti misal akademiknya kan nilai akademiknya jadi karena dia khusus olahraga kan dalam olahraga nilai akademiknya jadi aneh terus dia setelah lulus ke dunia kerja atau ke kuliah itu bisa nggak tepat gitu maksudnya sebenarnya kalau kan karena SMA udah mulai masa depan lah ya ke depan ya pekerjaan jadi setting lah jadi planning ini dulunya saya kita desa seberapa sabun anak fokusnya untuk dia mereka dia akan jalankan akademinya lagi bantu dan sebagainya dan mau kemana boleh olahraga atau di ujian itu sudah di nanti di kelas 2 katanya biasanya saya kan ada SMA ya yang SMA dia bawa jadi juga nanti di kelas 3 itu dia bilang semua lalu sudah bisa tidak pernah
Soalnya yang perizinan atlet lagi langsung latihan. Kalau yang sudah tidak diarahkan. Memang tujuannya untuk yang profesional, jadi kan sepak bola juga sama dari profesionalnya yang profesional dan apa namanya sekolah juga harus sertifikasi ya. Kalau orang tua ya di sertifikasi. Saya sebagai pelatih, ya kan orang tua kan, ketika anak saya pilih jelek dan bagaimana, mau latihan tidak, kita ini bakalan motivasi anak. Ya kita di mau saya sebagai pelatih juga saya mau kemana. Aku prestasi oke, akademik juga seimbangkan. Jangan banyak yang latihan top, oke, tapi 5x5 nggak tahu sih. Contohnya nggak tapi itu. Banyak ya. Itu sih. Jadi paling kalau dari saya sih itu sih karena saya juga sekarang ada beberapa anak yang kadang menghadapi generasi ya menghadapi izin latihan apapun ada yang panahan ada yang pramuka ada yang apa banyak gitu. Ya kalau guru ya bisa kita cari guru ya. Tahu dulu saya kita lagi. Maka dulu ya ada juga guru selama masih bisa anak kita kontrol kita lagi kan ada waktu ini buat keluarga guys. Menggunakan anak terbeli kucing bisa gitu. Ya itu ya kan ya mesti ada memang enggak kayak gitu. Dan pasti pelatih punya jadwal lah ya. Kadang bisa mesti sama atau sama bisa mesti mana sebagainya. Itu makanya kita kalau kita break dulu ya kita kontrol. Di batas mana biar latihan punya prestasi apa dan sebagainya kita kontrol. Kita masih di dalam akademik kita motivasi. Kalau kita malang baik dulu ya, mungkin karena saya juga orang tuanya nggak akan seperti itu ya, mati orangnya ya, kan gitu kan ya, sebagai orang tua ya, saya sama dengan orang dan kalau istri ya akan berbulan, karena saya akan berani tak berkilau, latihan ya, saya masih belajar di sana, ini dan sebagainya. Oh, banyak lah yang mungkin film jangan gitu ya film kita motivasi kalau gimana akan bisa berprestasi akan juga oke itu artinya ya minimal bisa mengikuti standar yang paling ini lah ya itu sebagai juga ya memonitor lah ya jadi kalau apin-apin kan kalau ini kalau izin mana pakai jadi pakai nilai elek jadi pertanyaan yang nggak bisa menilai atau belum mencapai kalau lagi. Karena sudah tua sih ya. Nah dia nanti mungkin sudah lama di sini nggak akan semua kita sendiri sih. Kan nggak seperti itu lah. Jual obrolan ini. Iya, karena ya ya maksudnya saling berkesinambungan lah ya, saling berkesinambungan kayak gitu. Apa sebenarnya? Jadi kayak misal wah ini sudah balik bocah jadi bayar tapi masa latihan masih berlebihan gini sih kita cek gitu ya. Pernah ketemu nggak sih mas? Kok sering ya? Izinnya mana gitu loh? Oh, SMP masih tuh kontrol ya. Kalau SMA banyak nakal ya. Mungkin gue. Konangan ya. Pelatih channel Mas Andri kapan? Apa latihan saya kayak pas ditelepon ternyata orang kayak latihan kayak. SMP kelas 2 3 udah SD bakal dia mau padahal saya latihan pak nggak bisa dia latihan ini karena pelatih tidak bisa latihan tidak bisa prestasi karena tidak ada pelatih nggak mungkin harus kan nggak ada pelatih saya pun sama uji pak latihan bukan kontrol di pelatih bukan jadi seru kan ya gitu ya Mas Andri pesan-pesan mungkin ya untuk yang bahannya tidak semua tidak silatok ya tidak cabur lah ya makanya yang berlatih itu tetap fokus di akademik jadi dari juga mungkin kita masa depan tidak hanya di bidang olahraga ya mungkin begitu jangan sampai akademikmu mengganggu pencaksilatmu. Belum ya, mas dulu mas dulu mahasiswa gitu. Karena olahraga
mengganggu mengganggu latihanmu. Dulu tuh gitu kalau masih dulu. Waktu seneng-senengnya olahraga dulu. Iya, sekarang ya. Jarang, enggak. Malah sekarang tinggalin malah sekarang tanpa bela diri, monggo tinggal lihat bisa melihat. Ya, bela diri itu nggak hanya penampilan, juga teknik, dan sebagainya silakan bingung. Nah, jadi karena sangat bermanfaat selain untuk dunia profesional, sehat, belajar olahraga itu sehat. Bisa buat bonusnya mungkin bisa lebih tadi, bisa buat bekal defense gitu ya. Bekal kayak pengalaman dari nanti di dunia kerja kita gitu nih susah. Dan tidak lupa bisa dapat jodoh. Jodoh. Ada jodoh lagi deh. Iya, terima kasih banget ya karena waktu dan Bapak udah lama ya. Iya. Setelah Desember mudah-mudahan setelah event ya. Entah nanti ketemu lagi lah ya. Februari itu Maret April karena kami rutin mudah-mudahan bisa seminggu ya seminggu sekali atau 2 minggu lah begitu kami bisa undang teman-teman yang lain juga dan barangkali kita bisa undang teman yang pernah diundang juga gitu untuk cerita sama kita di sini dan ya doakan juga mudah-mudahan bagikan aja jadi biar bisa undang lagi ngobrol lagi karena sangat menarik dan bahasannya tuh saling berkesinambungan ya lebar. Kali ini sekarang juga cuaca semakin deras, ya. Enak banget gue ngobrol, tapi di voice recorder yang tidak enak terus gue lain. Bisa kalau ikut latihan sama Mas Andri di bandingan setiap hari Minggu pagi ya Mas. Sore nggak ada. Pagi gitu. Anak-anaknya boleh diajak ke sana tuh untuk Pak lebih tahu dalam tanya-tanya aja, ke sana tanya-tanya. Sebenarnya kegiatannya selain bio tuh apa sih gitu kan? Ya kan itu banyak gitu ya. Itu bisa jadi apa bikin eventnya juga ya lomba punya pengalaman varian sih. Ya, kalian sudah cukup. Iya, cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya aja ya. Ya, yang nanti tunggu pengumumannya di Instagram akan kita umumkan ya. Biasanya sih H-3 sudah kita umumkan. Tempatnya, tempat karo tempat ya? Siapa yang akan hadir di acara kita. Iya, acara kita ya. Mana kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wah, ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas, aku nanti beneran 2 jam ya. 6 jam. Coba cek sih berapa? Jam berapa sekarang? Jam 10. Tuh.